Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kehidupan yang bisa kita rasakan saat ini. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita sampaikan junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kejahilian sampai zaman yang berilmu pengetahuan yang bisa kita rasakan saat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razal Taufa dari kelas 1F Ilmu Komunikasi, dan saya hormati kepada Ibu Raja Widyanovci selaku dosen pengampu akidah halak. Baiklah, saya tidak akan mempanjang mukadimah, saya akan langsung Nabi Allah dalam Al-Quran. Secara etimologis, kata Nabi berasal dari bahasa Arab, naba, berarti al-khobar, berita. Dalam bentuk transitif, anbaan, berarti memberi informasi, meramal, atau menceritakan masa depan. Dan istimba, jamak, yang istimba meminta untuk diceritakan. Kata Nabi ini bentuk jamaknya Nabiyun dan Anbiya. Sedangkan nubuwah adalah bentuk dari kata masdar atau kata benda dari naba bermakna kenabian, sifat yang berkenaan dengan Nabi. Nabi adalah seseorang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril maupun mimpi yang benar. Mereka juga adalah mubasyir, pembawa berita kabar gembira, yaitu mengenai ridha Allah dan kebahagiaan hidup di dunia serta dan di akhirat. Dan munzir, orang yang memberi peringatan atas siapa yang ingkar kepada Allah. Kata Nabi terulang 75 kali dalam 20 surat. Sedangkan kata naba terulang 29 kali dalam 21 surat. Salah satu ayat menyebut kata Nabi adalah terdapat dalam surat Maryam ayat 30-31. Dalam ayat ini, Isa menjelaskan bahwa dirinya adalah utusan Allah, bukan putra Allah. Dia hanyalah hamba Allah yang biasa. Dia telah diberi kitab, yaitu kitab Injil, dan ditetapkan sebagai nabi. Nabi merupakan seseorang yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa hukum syariat, tetapi tidak dibebani untuk menyampaikannya. Sedang rasul nabi, beda rasul. Rasul adalah seseorang mendapat wahyu dari Allah berupa hukum syariat, tetapi diperintahkan untuk menyampaikannya. Dalam Al-Quran, kata Nabi dan Rasul selalu digunakan secara bergantian. Hal tersebut ditujukan untuk membedakan artinya, karena ulama melihat dari arti kata ataupun asal katanya. Istilah Nabi menekankan dari segi kesanggupan menerima berita ilahi atau wahyu. Sedangkan Rasul menekankan pada misi untuk menyampaikan risalah atau nubuah kepada manusia atau pada umat seluruh dunia. Ada kalanya bukan manusia, melainkan juga malaikat. Terdapat dalam surat Fatir ayat 1. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptanya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seorang nabi menerima wahyu bagi dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada manusia. Salah satu keterangan tentang tema Nabi dan Rasul terdapat dalam Al-Quran surah Al-An'am. Mereka orang-orang yang telah kami beri kitab, hukum, dan nubuwah atau ramalan. Apabila mereka menolak hal 3 kriteria tersebut, niscaya kami akan menyerahkan pada kaum yang sekali tidak mengingkarinya. Ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi itu mempunyai 3 kriteria. Yang pertama, menerima wahyu yang selanjutnya yang terhimpun dalam suatu kitab. Yang kedua, membawa syariat atau hukum untuk pedoman hidup, karena itu teladan Nabi dan Rasul merupakan sumber hukum. Yang ketiga, memprediksi berbagai hal di masa yang akan datang. Hal tersebut terlihat pada Nabi Lut, Nabi Ibrahim yang telah memperingatkan umatnya sekalipun telah didustakan. Nabi Muhammad SAW pernah meramalkan dengan tepat kekalahan Parsi melawan Roma berdasarkan wahyu ilahi. Karena itu maka selanjutnya mengatakan mereka orang-orang telah kami beri petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Quran surat Ar-Rum ayat 2. Adapun ciri utama Nabi ialah mendapat wahyu dari Allah
baik melalui malaikat Jibril. Sementara ciri yang lain dimiliki Nabi adalah mendapatkan mukjizat sebagai perbuatan yang luar biasa yang muncul pada seorang Nabi yang telah mendapatkan wahyu. Karakteristik seorang Nabi diantaranya: 1. Wahyu. Nabi merupakan seseorang diberi wahyu oleh Allah. Kata ahyu adalah kata benda dalam bentuk kata kerjanya auha yuhi. Artinya adalah memberitahu secara tersembunyi. Yang kedua, mukjizat. Nabi diangkat oleh Tuhan, diberi anugerah kemampuan luar biasa yang mampu melakukan tindakan-tindakan tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Hal tersebut menunjukkan kebenaran kenabian dan firman Tuhan yang mereka sampaikan perbuatan yang luar biasa yang dikerjakan oleh para nabi dengan izin Tuhan tersebut. Oleh Al-Quran dinamakan ayat atau tanda kenabian. Yang ketiga, ismah. Bahwa para nabi itu terjaga dari perbuatan dosa dan kekeliruan yang disebabkan oleh pemahaman dan kedalaman iman mereka. Yang keempat, kecerdasan. Kecerdasan dan kemampuan menalar yang dimiliki para nabi berbeda dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang jenius dalam hal yang sama. Yang kelima, kepemimpinan. Berawal dari misi kenabian tentu akan berujung pada langkah kembali kepada masyarakat dan dunia luar untuk mengorganisasi dan memimpin kehidupan masyarakat pada jalan yang benar. Ketulusan niat para nabi memiliki dedikasi yang tinggi dalam mengemban misinya. Yang keenam, konstruktivitas. Para nabi memberikan energi kepada kekuatan masyarakat dan mengorientasikan mereka agar melatih individu dan membimbingnya dan membangun masyarakat manusia. Yang ketujuh, konflik dan perjuangan. Para nabi berjuang menentang kemusyrikan, tahayul, kebodohan, kepalsuan, penindasan, kekejaman, dan ketidakadilan. Setiap nabi adalah berjuang meneguhkan tauhid, kebijaksanaan, dan keadilan. Sifat-sifat yang harus dimiliki nabi adalah siddiq atau benar, amanah, dapat dipercaya, tabligh, mampu menyampaikan, dan fatonah, cerdas. Yang kedelapan, aspek manusiawi. Para nabi adalah manusia biasa. Artinya, mereka memiliki semua karakteristik yang dimiliki oleh seorang manusia. Mereka tidak akan hidup selamanya. Terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 8. Makan dan minum, pergi ke pasar, serta mempunyai anak dan istri. Terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 7. Misi kenabian. Misi seorang rasul dapat ditinjau dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dimensi pertama berkaitan dengan aturan bagaimana melakukan muamalah di antara sesama makhluk termasuk manusia. Sedangkan dimensi kedua berkaitan dengan terhadap bagaimana berhubungan dengan Tuhan, yaitu menyangkut persoalan ibadah. Dalam Al-Quran, misi kenabian yang pertama mengajak manusia kembali ke arah pengakuan terhadap Tuhan dan peningkatan diri kepadanya. Yang kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat manusia. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.